Oke. Halaman berapa, Pak? 105 wayang. Oke, anak-anak, untuk mengawali sesi yang kedua ini ya. Cari materi tentang Pasinaon 7, tentang wayang. Halaman 100-an lah kayaknya. 150. 105, Pak. 105. Oke, halaman 105. Materi tentang wayang, Pasinaon 7 ya. Oke, anak-anak. Pagi ini ya, kita akan membahas untuk materi bahasa Jawa. Jadi Pak Perdana akan membantu anak-anak mentranslatekan dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Materi tentang Ada coret-coret, Pak. wayang. Yang coret-coret di dulu ya. Jangan dibiasake. Oke, wayang. Wayang iku pagelaran nganggo boneka sing umume katon endah. Ing wewasingane lan dilakokake dening dalang kanthi iringan gamelan. Jadi anak-anak, wayang itu ya dilakukan, dipentaskan menggunakan sebuah boneka yang tampilannya itu menarik, yang dilakukan oleh orang yang bernama dalang, dan ada iringannya. Diiringi apa? Musik gamelan. Oke, itu dikenal dengan wayang. Nah, wayang jika dipentaskan dikenal dengan sebutan pementasan wayang. Nah, ini contoh ya, pementasan wayang. Kemudian, dalang lan gamelan itu bagian ingkang penting ya dalam pewayangan. Jadi oke ya, jadi dalang ini adalah orang yang melakukan atau menggerakkan wayang ya dalam sebuah pementasan. Oke. Nah, ini contoh nama-nama dalang yang terkenal ya. Ada Asep Sunandar Sunarya, kemudian Ki Mantep Sudarsono. Nah, ini kelebihan satu ya ngopinya. Yang berikutnya. Nah, gamelan. Nah, jadi gamelan ini juga merupakan sesuatu yang penting, oke ya. Merupakan sesuatu yang penting karena kalau tidak ada iringan musik, penampilan wayang pun juga tidak akan menarik. Nah, gamelan ini memiliki beberapa alat musik ya yang bisa dikenal, ada rebab, gender, selentem, dan lain-lain. Oke, itu kalian bisa saksikan di layar monitor kalian. Kira-kira sekarang, yo, ada nggak yang sudah pernah main alat musik gamelan? Yo, Udah, Pak, aku. pernah. Udah ya, kelas 3 ya? Kelas 3 ya? Udah. Ya, Oh iya Pak. bener kan, Iya. sekarang kalian kelas 4 ya? Iya. 3 dulu. Oh iya. Oke, waktu kelas 3 berarti ya? Iya, Pak. Oke. Ini tentang gamelan. Nah, yang sekarang jenis-jenis wayang yang populer. Nah, oke ya, kita nguri-nguri budaya Jawa ini ya. Jenis-jenis wayang budaya Indonesia ya, yang populer. Bukan berarti yang tidak Pak Perdana tayangan ini tidak populer, tidak. Ya. Ini Pak Perdana ambil ke sampel aja. Wayang beber. Ya. Wayang beber itu wayang tertua yang ada di Indonesia. Nah, wayang beber itu diambil dari cara mainnya. Cara mainnya bagaimana? Itu dengan membeberkan atau merentangkan atau membentangkan kain yang berisi gambar. Lah gambarnya itu apa? Ada adegan, ada koreonya. Nah, dengan karakter
pewayangan. Nah, itu kalian bisa saksikan pada gambar layar kalian, itu wayang beber. Sekarang masih enggak? Masih, cuma mungkin di beberapa tempat saja. Ya. Kemudian yang kedua ada wayang Purwo. Ya. Wayang Purwo pertama kali dikenal di Indonesia ya pada pemerintahan Raja Erlangga. Oke. Nah, wayang Purwo ini mempunyai bentuk yang pipih dan terbuat dari kulit. Ya. Nah, wayang Purwo ini menjadi cikal bakal wayang kulit hingga saat ini. Jadi kalau saat ini kalian ada pergi ke Jogja kah, mungkin pergi ke sebuah daerah Magelang kah, nanti ada aksesoris oleh-oleh kayak wayang-wayangan itulah, itu sebenarnya asal mulanya wayang Purwo. Namun sekarang lebih dikenal dengan wayang kulit. Oke ya, ini ya. Berikutnya, wayang golek. Nah, ini kalau yang dari Jawa Barat mesti tahu ini. Wayang golek merupakan jenis wayang yang terkenal dan banyak tersebar di Pulau Jawa bagian barat. Nah, bagian barat berarti ya Banten, Jawa Barat. Dalam pertunjukan wayang golek sedikit berbeda karena tidak menggunakan bahasa Jawa, namun menggunakan bahasa Sunda. Oke, di wayang golek itu menggunakan bahasa Sunda. Jadi ini pun tidak pipih ya, jadi bentuknya udah 3D ini. Jadi berbentuk seperti memang manusia, tapi terbuat dari kayu. Oke, kepalanya bisa bergerak, tangannya bisa bergerak gitu. Kalau tadi yang wayang Purwo tadi pipih, ya bentuknya seperti kertas. Kalau wayang kulitnya, karena ini wayang golek terbuat dari kayu dan bentuknya 3D ya. Kemudian yang terakhir wayang klitik. Nah, wayang klitik itu sedikit berbeda dengan wayang kulit. Ya. Perbedaannya di mana? Karena wayang klitik ini terbuat dari bahan kayu. Ya. Kalau tadi wayang kulit terbuat dari kulit kerbau, kulit sapi bisa, atau mungkin kulit yang lain. Nah, istilah klitik ini dipakai karena dari suara kayu ketika bersentuhan dengan wayang ketika digerakkan. Jadi kalau wayang itu digerak-gerakkan gitu, nanti akan bunyi klitik-klitik-klitik gitu. Sentuhan kayu di bagian wayang. Nah, itu akhirnya disebut dengan wayang klitik. Oke, ini tentang apa namanya jenis-jenis wayang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wayang itu sendiri ya pada materi Piwulang 1. Ya. Coba dibacake yang keras. Sakti coba. Iya, Pak. Oke, silakan dibaca. Wayang. Cerita wayang iku nggambarke lelakon manungsa. Babone cerita wayang iku ana loro, yaiku Rama yo Oke, thank you Sakti. cerita. Dah, langsung Pak Brenda translate ya. Jadi wayang itu menggambarkan perilaku manusia dalam kehidupan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ya. Babone cerita wayang iku ana loro. Jadi asal mula pewayangan ya, cerita tentang wayang itu dari dua ya. Ada dari Ramayana sama dari Mahabharata. Kalau kalian pernah lihat di Antv, yang kalau Antv perang-perang itu dulu wayang, nah itu Aku udah pernah lihat Mahabharata, Mahabharata Pak. di Antv itu ya. Ramayana nyeritakake lelakone Ramawijaya lan Dewi Sinta. Jadi Ramayana itu menceritakan ya tentang Ramawijaya dan Dewi Sinta nalika pengantin anyar. Jadi ketika menikah, ya, ketika baru menikah, Sinta diculik dening Rahwana, raja ing negara Ngalengka. Jadi ketika itu dia baru menikah, tetapi Sinta diculik oleh siapa? Rahwana, ya, raja dari negara Ngalengka. Nah, dikancani adine Kang Aran Lesmana. Jadi ditemani adiknya yang bernama Lesmana. Rama wujuk Rahwana nganti tumeka ing Ngalengka. Dheweke uga direwangi dening Prabu Sugriwa, Ratu Kethek. Nah,
sak prajurite kang manggon ana ing guwa Kiskendha. Jadi saat itu Rama itu mengejar Rahwana sampai ke negara Ngalengka bersama dengan Prabu Sugriwa. Nah, siapa itu Sugriwa? Itu raja monyet ya, kethek itu monyet. Nah, kang manggon ana ing guwa Kiskendha. Jadi yang tinggal di gua Kiskendha. Nah, oh Pak, berarti kalau di Gua Kreo itu ada rajanya enggak Pak ya? Nah itu Pak pernah nggak tahu itu. Ada rajanya enggak di sana kira-kira? Ada yang pernah ke Gua Kreo enggak? Siapa yang pernah ke Gua Kreo? Oh belum pernah ke Gua Aku Kreo? Di Gua Kreo ada apa? aku pernah, Pak. Belum, Pak. Oh belum pernah. Belum Ya pernah, Pak. Allah. Pernah, Pak. Besok Pernah, kalau Pak. besok kalau pandeminya udah selesai ke Gua Kreo ya, foto ya. Selfie Aku berdua udah pernah ke situ, Pak. monyet ya. Udah pernah. Udah, Jadi Pak, udah. oh, Gua Kreo yang itu dekat itu ya, di situ ya. Dekat banget, Pak. Udah jauh. Banyak kelanya. Ini Mahabharata. Nah, tetapi kisah Mahabharata isine nyeritakake lelakone Pandhawa lan Kurawa kang rebutan warisan negara. Jadi Mahabharata itu mengisahkan tentang kisah Pandhawa dan Kurawa yang memperebutkan warisan ya. Pandhawa lan Kurawa padha-padha rumangsa duweni hak negara Ngastina. Jadi mereka itu merasa bahwa punya hak di negara Astinapura ya. Kurawa sing cacahe ana 100 tumindak celaka. Dene Pandhawa laku becik. Bola-bali Kurawa tumindak nista lan laku culika maeka golek patine Pandhawa. Jadi Kurawa itu berjumlah ya 100 ya, 100 orang, Pandhawa hanya 5 ya. Tapi berbeda kalau Kurawa itu selalu mendapatkan musibah ya, perilakunya juga jelek. Tetapi Pandawa itu tidak, sebaliknya. Jadi perilakunya itu selalu baik. Cetane cerita wayang iku nggambarke perangi kebecikan musuh tumindak ala lan nista. Jadi perang itu sebagai simbol ya, perang kebaikan dan keburukan ya, dengan kejahatan. Isining cerita iku sejatine nggambarke panguripane menungso kang kebak kadurakan. Jadi kisah itu sebenarnya itu menggambarkan tentang kisah manusia ya. Tentang apa? Tentang kedurhakaan kepada orang tua dan keluarga. Nah, usanane tumindak ala duraka lan nista bisa ditumpas dening kebecikan. Tetapi semua itu ya, mulai dari keburukan, kenistaan, durhaka dan lain-lain bisa ditumpas itu dikalahkan. Dikalahkan dengan perilaku kebaikan. Coba yang terakhir dibaca. Dinda. Ngelingi isine. Nah, ayo. Ngelingi isining cerita wayang iku akeh ajaran lah pitutur luhur kang patut diteladani. Mula ing pasinaon iki kowe kabeh bakal diajak sinau bab wayang. Ayo padha disinaoni ganti temen. Oke, matur nuwun Dinda. Jadi gini anak-anak artinya. Jadi kisah wayang itu ya sebenarnya banyak pelajaran atau ilmu yang baik tentang kehidupan yang patut untuk dicontoh. Jadi banyak kisah-kisah yang baik-baik yang bisa dicontoh. Nah, di dalam materi ini, ya di dalam materi wayang, anak-anak itu diajak untuk mempelajari hal tersebut. Mempelajari apa? Mempelajari hal-hal yang sifatnya kebaikan. Oke, ini Pak Guru Translate materi tentang wayang. Nah, coba saiki dibuka halaman sakwise, coba yuk. Halaman setelahnya tentang apa itu? Bima bungkus. Bima Bungkus kita bahas hari Jumat depan. Oke. Tetapi tugasnya buat hari Jumat depan, nah, silahkan kalian cari wayang ya. Bukan cari sih, buat dengan kreativitas kalian, tetapi hanya Werkudara saja. Bimo atau Werkudara aja. Jadi itu satu nama ya. Dosonomone sama. Bima itu ya Werkudara, kayak Pak Perdana kalau di rumah panggilannya dan, kalau di sekolah Pak Per,
Kalau di keluarga Mas Perdana gitu aja, tapi satu orang. Nggak percaya. Pak Perdana itu kalau di sekolah panggilnya juga Mas. Mas Perdana. Mas Dana, bukan Mas Perdana. Mas Dana. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Enggak Om. Pak Perdana udah Om. Om. Pak Perdana itu masih Mas ya, masih muda, masih Mas-mas ya. Jadi hari Jumat besok, hari Jumat ya, kita mempelajari materi tema Bima Bungkus ya, tentang pewayangan. Silakan anak-anak membuat wayang Werkudara atau Bimo ya, dari bahan kertas. Caranya bebas. Pak, kalau misalnya aku ngeprint sendiri boleh Pak? Ngeprint sendiri, terus nanti tak potong-potong, tak tempel di kardus, tak kasih kayu boleh? Boleh, silahkan. Pak, kalau aku gambar sendiri boleh enggak Pak, di kardus tak gambar gitu? Boleh, silahkan. Yang penting membuat satu wayang karakternya adalah Bimo, ya. Bimo atau Werkudara. Satu saja. Ukurannya bebas, enggak harus gede segede pintu enggak. Kecil aja enggak masalah. Yang penting dilihatin di layar monitor HP kalian kelihatan. Oke. Percuma atau kalau buatnya gede, disorot ke di layar yang kelihatan cuma hidungnya tok. Ya. Nah, malah nggak kelihatan apa-apa nih. Silakan nanti hari Jumat. Pak Perdana juga akan buat nanti. Oke. Hari Jumat depan kita akan belajar tentang Bima Bungkus. Ya. Itu bercerita tentang tokoh wayang yang bernama Bima. Nah, atau kalau dikenal, lebih kenal dengan Werkudara. Ya. Lebih dikenal dengan Werkudara. Oke. Hari Jumat kegiatannya itu. Nah, hari ini anak-anak tidak ada kegiatan sama sekali. Ya. Silahkan nanti setelah ini kalian tunggu. Kalian tunggu raport PTS kalian. Oke. Pak Perdana berikan aplaus 2000 kali tepukan untuk kalian atas nilai-nilai perjuangan kalian. Pak Perdana terima kasih sekali. Pak Perdana dengan penuh semangat mengerjakan raport. Biasanya kalau Pak Perdana buat raport itu agak males. Karena lihat nilainya anak-anak itu nilainya ya Allah. Nilainya itu loh. Tapi sekarang alhamdulillah kelas 4 ini Pak Perdana sangat senang. Nilainya pada bagus-bagus semua. Jadi Pak Perdana kalau buat raport tuh dengan semangat. Ya. Pak Perdana ucapan selamat bagi anak-anak yang mendapatkan prestasi yang bagus nilainya. Luar biasa. Tapi tetap juga ada nanti anak yang mungkin nilainya masih sedikit. It's okay, never mind, nggak masalah. Itu bagian dari proses kehidupan. Ya, jadi tidak usah berkecil hati. Tetap syukuri nilai berapapun itu. Yang penting kejar nilai yang baik di tes berikutnya. Apa kira-kira? Kenaikan ke kelas. Kalau nilai PTS kalian itu bagus, tapi nilai PAS-nya, penilaian akhir sekolah, saat besok bulan bulan Juni kayak ya. Kalau nilai kalian jelek, sama aja kalian nggak bisa membantu nilai. Yang terjadi adalah nilai kalian drop, endingnya sad ending nanti, nggak jadi happy ending. Nah, mau balik kelas 4 lagi, ketemu Pak Perdana lagi. Tahun depan insya Allah semoga ke sekolah ya. Malah kayak drakor. Ya, jadi tetap semangat lah. Misalnya ada dari kalian yang mungkin nilainya, Pak, aku kurang maksimal, enggak usah berkecil hati, tetap semangat. Yang penting syukuri berapapun itu. Insya Allah semua ada hikmahnya. Ya, coba Janet nyanyi coba, yuk. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah apa Janet? Janet. Cie Janet senyum-senyum. Udah ya gitu ya. Silakan kalian tunggu. After this, I will give your report to your parent. Oke, Pak Perdana akan mengirimkan hasil belajar kalian, your value kepada orang tua kalian. Pak Perdana berharap tetap syukuri berapapun itu, apapun itu. Oke. Sampai jumpa hari Senin. Ingat, hari Senin kita ngapain? Ayo.
Lupa toh. Ulangan. Yes. Ulangan. Cakep. Hari Senin ulangan materinya tentang apa? Data. Berapa soalnya? 2. 20. 20. Enggak, cuma dua. Bukan 20, 2, oke. 2. Terlalu banyak. Jangan 200. nambah-nambahi. Lah, itu malah mau 200 mau. Enggak Enggak, apa-apa. enggak. Oke ya, Enggak, 200. jangan. Oke, ya udah. 2 hari Oke. itu nanti. Oke anak ya, thank you buat hari ini. Terima kasih, sehat semua buat anak-anak. Salam buat Oke, mama, Pak. papa, ayah, ibu, bapak, ibu, mami, papi. Oke. Semoga Ayah, mama, Pak. ya setelah Ayah, mama. semoga semua sehat, diberi kelancaran dalam hal apapun, terhindar dari berbagai macam musibah. Dan tetap jangan lupa yang terpenting adalah ojo lali karena ini kok foto ojo lali solate. Oke. Dah itu aja. Setelah ini akan mengirimkan nilai PTS ke orang tua kalian langsung. Oke ya. Terima kasih. Selamat berlibur ya untuk hari Sabtu Minggu besok. Pak Brana akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Semangat buat PTS-nya. Oke.